kita lihat secara keseluruhan, PHK ini kan tidak hanya terjadi di sektor tech saja ya Mbak Tisa. Jadi dalam menjalankan usaha, manajemen tentu harus mampu melihat potensi dan resikonya ke depan. Jadi kami pikir sangat wajar ketika perusahaan harus memilih prioritas bisnis untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Nah, jika memang akhirnya harus memilih prioritas bisnis dan harus mengalahkan layanan lainnya, kami yakin hal tersebut juga sudah melewati pengamatan dan pertimbangan yang panjang dari manajemen, terlebih sektor ekonomi baik nasional maupun internasional memang menghadapi kondisi yang memang kurang mengenakan sekarang. Nah, memang kami menyayangi keputusan yang diambil JD.com untuk meninggalkan pasar Indonesia, namun kami juga menghargai keputusan strategisnya dari JD.com untuk berkembang di pasar internasional, karena dengan fokus pada pembangunan jaringan, rantai pasok lintas negara, dengan logistik dan pergudangan sebagai inti dari bisnis JD.com yang sudah disampaikan juga ya melalui public statement kemarin. Jadi mungkin statement mengenai kiamat e-commerce itu kurang tepat karena sebenarnya seluruh industri memang sedang adjusting ya Mbak. Oke. Dan memang sektor digital ini yang memang karena awalnya itu hiring banyak, kebutuhan masyarakat melayani jutaan konsumen itu banyak, perlu banyak orang untuk menjalankan atau beroperasi. Nah, pada saat produk-produk yang sustain, yang growth dipertahankan, yang tidak growth itu akhirnya di-shifting atau pivot, itu memang kondisi yang harus dihadapi industri tech dan memang itu normal dilakukan. Oke, jadi sebetulnya memang melanda berbagai sektor, salah satunya digital. Tapi kalau melihat dari segi competitiveness, sebetulnya bagaimana sih persaingan kompetisi dari e-commerce? Karena sebetulnya bukan hanya JD.id yang tutup, beberapa waktu lalu juga cukup banyak e-commerce yang sudah tutup di tanah air. Ya, kalau misalnya kita bicara dari potensinya dulu ya Mbak, mungkin potensinya kan masih besar ya, karena kita lihat dari jumlah populasi pengguna internet, jumlah pasar digital itu terus terhubung. Jadi potensi pertumbuhannya di sektor e-commerce itu masih terus berkembang. Terlihat juga kan dari laporan triwulan yang sudah publish untuk perusahaan-perusahaan e-commerce yang sudah IPO ya. Jadi potensinya ada, tapi memang untuk pergerakan dari si players atau industrinya perlu melakukan afiliasi atau bergabung untuk membesarkan network, untuk memberi pelayanan yang lebih maksimal kepada pelanggan dan lainnya. Memang itu sudah dipikirkan oleh industri dan kita juga lihat bahwa pertumbuhannya ini kan masih tumbuh nih diprediksi sampai 2025 gitu ya. Jadi kita lihat masih ada 45 miliar US dollar, sekitar 22% tumbuhnya dalam 3 tahun ke depan. Jadi kondisi ini pasti akan berlalu. Kalau kita bilang habis winter pastikan spring. Jadi kita pasti bisa melewati ini ya gitu. Dan ini merupakan memang efisiensi bisnis yang normal dilakukan oleh seluruh industri. Oke, di tengah prospek yang cukup besar, kemudian ditambah lagi dengan behavior masyarakat tanah air yang juga sudah mulai beralih untuk berbelanja online. Tapi kalau dilihat dari segi tantangan, sebetulnya apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh e-commerce sehingga mereka sulit untuk bertahan? Apakah memang karena banyak perusahaan-perusahaan e-commerce besar sehingga tadi Anda katakan butuh afiliasi dengan perusahaan lain? Ya, sebenarnya itu kan salah satu option ya Mbak gitu. Jadi misalnya dari sisi bagaimana kalau misalnya e-commerce ini atau teknologi digital membantu dari industri konvensional. Contohnya bukan hanya yang terdampak tuh e-commerce, tapi seluruh ekosistemnya. Misalnya logistik. Logistik konvensional akan bergabung dengan e-logistik sebagai sistem infrastruktur digitalnya. Nah, dengan jaringan-jaringannya itu akan menjangkau secara luas ya, apalagi Indonesia ini negara kepulauan, logistik masih merupakan challenge. Jadi itu salah satu contohnya bagaimana kolaborasi dari perusahaan tech dan konvensional dan juga bisa berafiliasi untuk memberikan service yang mengimbangi demand dari masyarakat akan kebutuhan berbelanja online. Dan dengan adanya kenormalan baru ini, kita juga melihat bahwa pasar perdagangan online Indonesia itu semakin dewasa. Mengingat dibandingkan beberapa tahun lalu ya, pasar bertumbuh dengan adanya stimulus melalui program promosi dari platform e-commerce, dan menginjak di 2023 ini dapat dikatakan promosi diberikan mulai dibatasi. Betul ya, tapi pertumbuhan transaksi masih terus berlanjut. Apa artinya? Berarti kan masyarakat itu sudah terbiasa bertransaksi secara digital adalah kebutuhan, bukan berdasarkan promo lagi. Jadi loyalty konsumennya memang sudah ada. Nah itu behavior yang dibentuk oleh industri dan memang akhirnya efisiensi dan juga yang secara efisien berbelanja dan harga kompetitif juga bisa didapat oleh konsumen. Ujung-ujungnya memang konsumen nanti yang akan mendapat benefitnya, Mbak. Oke, Nah, ini apakah memang effort yang artinya dilakukan burn industri. money atau bakar uang yang menjadi strategi bagi para e-commerce ini sudah tidak relevan lagi di situasi saat ini, Mbak Arsy?
Mungkin pada saat awal mengejar growth dan, user itu harus perlu ya, karena Mmm, kan, harus ada trigger untuk mereka langsung menggunakan aplikasi tersebut. Tapi pada saat sudah merasakan impact dan efisiensinya, saya yakin dan kami juga merasakan berdasarkan data, itu akan growth dengan sendirinya gitu, bahkan jadi kebutuhan utama. Tapi memang kategori-kategori apa yang dibeli itu jadi pembicaraan lain. Bagaimana, di sekarang ini untuk kategori primer yang dibutuhkan. Jadi bukan yang entertainment dan lain-lainnya lagi ya. Jadi memang secara kebutuhan primer yang dibutuhkan di platform e-commerce melalui survei yang terakhir kita buat dengan Noise Indonesia. Nah, kalau misalnya kita bicara tantangannya masing-masing, ya tadi menuju mandiri finansial perlu ada beberapa pivot model bisnis gitu ya, dan juga meng-cut operation yang tidak growth seperti itu.